Dalam 50 tahun terakhir, produksi plastik meningkat dengan sangat pesat, yaitu dari 15 juta ton di tahun 1964 hingga menjadi 311 juta ton di tahun 2014. Dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat paling tidak hingga 20 tahun ke depan. Ini tentunya tidak mengherankan. Plastik kemasan misalnya tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis karena biaya produksinya murah, namun juga bisa meningkatkan efisiensi. Misalnya, plastik kemasan bisa meningkatkan waktu simpan makanan sehingga mengurangi sampah makanan dan menurunkan biaya transportasi karena beratnya yang sangat ringan. Walaupun begitu banyak keuntungan dari penggunaan plastik, plastik juga menimbulkan banyak sekali masalah yang semakin jelas terlihat setiap harinya. Setiap tahunnya, sebanyak 8 juta ton sampah plastik bocor ke lautan. Ini setara dengan satu truk sampah yang dibuang ke laut setiap menitnya. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan suatu inovasi yang tetap dapat menangkap potensi ekonomi plastik, namun lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang, kita akan membuka diskusi rethinking plastik ini dengan memahami plastik dan karakteristiknya. Mungkin dengan memahami plastik ini, kita bisa berpikir lebih out of the box mengenai bagaimana kita memandang plastik ini. Telah hadir di sini seorang akademisi, yaitu Dr. Catherine. Jadi kenapa sih plastik tuh diciptakan? Gimana sih ceritanya dari diciptakannya plastik itu sampai sekarang kita bisa lihat plastik itu di mana-mana dan kita nggak bisa lepas dari plastik? Kalau kita lihat zaman dulu sebelum ada plastik, kita pikir dulu nih orang-orang pakainya apa gitu ya. Yang pertama mereka memakai misalnya kalau untuk menampung air, misalnya mereka pakai wadah tanah liat atau keramik gitu. Nah, tanah liat sama keramik kan berat ya. Terus kalau misalnya kepetok dikit itu bisa pecah, jadi repot. Nah, jadi untuk membawa wadah keramik atau misalnya tanah liat kalau zaman sekarang ini itu pasti repot banget karena berat kan ya dan kita harus hati-hati banget. Nah, kemudian untuk membungkus makanan misalnya mereka tuh pakai daun gitu. Secara kalau untuk melindungi daging-dagingan misalnya atau melindungi makanan itu oke gitu. Nah, tapi kita bayangkan kalau misalnya jumlah manusia di katakanlah 100 tahun lalu itu kan jauh lebih sedikit daripada jumlah manusia pada zaman sekarang. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya semua orang pakai daun. Nah, itu kita akan cari daun di mana gitu. Apakah jumlah daun yang ada akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Nah, selain itu ada juga barang-barang lain misalnya katakanlah yang sederhana seperti sisir gitu ya. Sisir itu terbuat dari apa sih orang zaman dahulu gitu? Apakah orang zaman dahulu itu nggak nyisir gitu? Kemungkinan besar ya sebagian orang nggak nyisir gitu. Tapi kan kalau misalnya kita sekarang nggak nyisir bakal dibilang wah ini orang berantakan banget gitu ya. Nah, jadi orang dulu itu yang bisa nyisir itu siapa gitu? Yang bisa nyisir itu adalah hanya orang-orang kaya. Dan sisir itu terbuat dari apa? Sisir itu terbuat dari misalnya nih tulang-tulang binatang atau enggak terbuat dari gading gitu atau jarang banget ya dari keramik karena kan banyak gigi-giginya gitu. Nah, jadi itu terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang. Nah, jadi kalau kita pikir zaman dahulu memang bahan-bahannya alami, tapi bukan berarti kalau misalnya kita pindahkan dalam skala besar itu akan ramah lingkungan. Nah, jadi di akhir abad ke-19 gitu, jadi mereka mencari material yang baru. Material yang baru yang seperti apa? Yang bisa diproduksi dalam jumlah pada saat yang bersama nggak ringkih gitu. Nah, mulailah orang-orang menemukan plastik gitu. Nah, plastik yang pertama mungkin yang terkenal itu adalah bakelit namanya. Jadi itu adalah model plastik yang pertama. Nah, seiring dengan perkembangannya gitu kan mereka membutuhkan material yang durable tapi pada saat yang sama itu ringan gitu ya. Nah, perkembangan pembuatan plastik itu besarnya ketika zaman Perang Dunia.
Nah, setelah Perang Dunia itu kan mereka mencoba mencari manfaat dari plastik lagi. Kalau misalnya setelah selesai nih, tapi teknologinya udah ada. Jadi bagaimana? Ya udah mulailah diperkenalkan plastik itu sebagai bahan yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari. Pas setelah beres Perang Dunia, mereka mencari cara bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk kepentingan orang banyak gitu. Jadilah mulailah dikenal yang namanya plastik di mana-mana, plastik untuk kontainer. Jadi itu dulu itu plastik yang terkenal mungkin HDPE mungkin belum ini banget ya plastik kresek yang kita ini. Nah, dulu itu terkenalnya itu Tupperware, zaman Tupperware sebagai kontainer plastik itu ringan, kemudian tidak tumpah, bisa ditutup, tidak tumpah, dan lain-lain, dan itu tuh diperkenalkan ke ibu rumah tangga. Kemudian contoh lain lagi itu adalah plastik wrap untuk membungkus makanan. Nah, jadi plastik itu kenapa plastik itu sangat digemari orang gitu, terutama ya karena itu tahan lama dan ringan, dan itu tuh sangat penting ketika zaman sekarang ini kita mengirim barang dalam jarak jauh, kita membutuhkan sesuatu yang bisa melindungi barang kita pada saat yang sama itu tidak berat. Bayangkan kalau misalnya kita harus mengirimkan makanan misalnya dalam bentuk katakanlah wadah stainless. Itu kan berat sekali. Kemudian stainlessnya mahal kan, dan energi cost yang kita keluarkan bukan dalam uang ya. Uang yang mahal, tapi energi yang dibutuhkan untuk mengekstrak besi, kemudian mengubah besi itu menjadi stainless, itu tuh sangat besar, gitu. Nah, itu pertama. Jadi dari pembuatan saja itu sudah besar energinya. Kemudian yang kedua, untuk transport, karena dia berat, bayangkan kalau misalnya kita membawa barang 1 kilo dengan barang 10 kilo. Energi yang dibutuhkan, bahan bakar yang kita keluarkan untuk membawa barang 10 kilo itu kan pasti jauh lebih besar daripada energi yang kita butuhkan untuk membawa barang 1 kilo gitu. Jadi di dalam logistik itu pasti diinginkan bahan yang seringan mungkin agar tidak membebani ongkosnya. Nah, itu adalah ongkos lingkungan dan energi yang kita keluarkan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang-barang. Nah, karena plastik memenuhi kriteria ringan dan kuat dan mampu melindungi makanan dan benda-benda lain, makanya itu jadi sangat populer sekarang. Jadi kalau boleh aku simpulin, plastik itu sebenarnya sangat membantu manusia sekali, apalagi di zaman sekarang yang semua dibutuhkan serba cepat dan jumlah populasi juga sudah semakin banyak. Jadi sebenarnya malah plastik ini dibandingin material-material yang lain tuh lebih ramah lingkungan ya. Kalau kita nggak melihat bagaimana plastik kalau itu dipikirkan, betul saja. Iya, jadi dari segi produksi dan dari segi transportasi, plastik itu lebih ramah lingkungan dibandingkan alternatif bahan lainnya. Sebenarnya sih begitu. Tapi masalahnya kan Indonesia ini sempat dibilang merupakan negara kedua setelah Cina dengan waste management terburuk. Jadi Indonesia ini memproduksi 3,2 juta ton plastik setiap tahunnya, dan sebagian besar itu sampahnya itu berakhir di laut gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi masalah? Kenapa sampah itu bisa end up di laut gitu? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus gitu. Concern terbesar dalam penggunaan plastik sebenarnya itu bukan plastik saja, tapi juga material-material lain gitu ya, sampah-sampah lain. Itu semuanya kebuang ke laut gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kan Indonesia itu sangat besar dan sampai sekarang manajemen sampah kita itu kurang bagus. Ya, katakanlah di kota, oke, kita udah punya tempat pembuangan sampah gitu ya di Bantar Gebang, di Jakarta ya, tempat pembuangan sampah terpadu. Tapi kan di sisi lain kita juga banyak lihat nih orang-orang masih banyak yang pemukiman-pemukiman liar yang tinggal di pinggir sungai. Nah, tentu saja yang namanya pemukiman liar itu kan berarti nggak ada yang ngatur gitu ya. Jadi ketika mereka buang sampah kemana gitu. Nah, buang sampahnya ya ke sungai gitu. Jadi ini masalahnya lebih dari kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Nah, di samping itu juga manajemen pengelolaan sampah secara umum di Indo itu kurang terpadu dan mereka sama sekali tidak ada pengelolaan sampah terpusat. Jadi ya dibuang kemana gitu ya. Sebenarnya bukan ke sungai aja, mereka ada yang kalau saya pernah mengunjungi salah satu tempat untuk ini, desa untuk pengabdian masyarakat, mereka buang sampahnya itu di pekarangan gitu, di pekarangan. Nah, cuman kan di pekarangan tuh nanti lama-lama numpuk. Nah, biasanya mereka membakar sampah tersebut. Nah, kalau yang tinggalnya dekat sungai gimana? Ya udah buang aja di sungai. Kenapa buang di sungai? Karena kalau ada aliran air, sampah itu ya sampah itu akan terbawa oleh aliran air gitu. Jadi anggap aja yang tidak terlihat itu ya berarti tidak ada masalah gitu. Nah, itulah sebenarnya alasan kenapa sampah-sampah itu terbuang, bisa dibilang dibuang di sungai, dan juga kenapa kan itu sungai-sungai itu kan akhirnya akan berakhir di laut, makanya sampah-sampah itu berakhir di laut. Nah, kenapa highlight-nya jadi plastik? Karena ya plastik itu adalah salah satu barang yang banyak kita pakai sekali saja, sehingga setelah itu kan kita buang gitu. Jadi mayoritas sampah yang terbuang di sungai itu adalah plastik. Tapi sebenarnya banyak sekali sampah lain yang juga dibuang orang ke sungai, yang padahal sebenarnya itu nggak boleh dan tidak bagus. Tapi mungkin orang berpikirnya kalau sampah-sampah lain yang terbuat dari non-plastik itu kan bisa terdegradasi gitu. Sedangkan plastik tuh terkenal dengan sangat sulit gitu didegradasi. Bahkan sampah plastik yang ada dari 100 tahun yang lalu tuh sekarang masih ada gitu katanya. Jadi gimana sih harusnya sampah plastik itu tuh diolah? Oke, jadi sebenarnya itu salah kaprah ya. Kenapa orang fokus kepada degradasi sampah plastik? Benar, sampah plastik itu bisa dibilang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Nah, tapi di sisi lain, sampah plastik itu adalah sampah yang bisa kita daur ulang. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita menghandle sampah plastik? Jawabannya itu adalah setelah selesai memakai sampah plastik, itu kita harus memisahkan sampah plastik itu, ya kalau memungkinkan dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, bagaimana? Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, ketika ada kita bisa memberikan sampah plastik tersebut ke pusat-pusat daur ulang, bisa di bank sampah yang ada di lingkungan, atau enggak bisa dijual juga ke biasanya ada tukang loak gitu. Mereka menerima sampah plastik. Nah, tapi ya sebisa mungkin sampah plastik itu ya jangan kotor-kotor banget gitu. Jadi kalau bisa ya kan. Nah, kemudian sampah plastik itu biasanya akan dibawa ke pusat daur ulang dan dipisahkan menurut jenis-jenis sampah plastik yang ada. Setelah dipisahkan menurut jenis-jenis sampah plastiknya, kemudian mereka akan diolah lebih lanjut untuk untuk menjadi barang yang baru gitu. Jadi ada barang-barang plastik yang berasal dari bahan daur ulang plastik. Nah, semakin bagus pemisahannya dan semakin kita mengolah dengan baik, maka energi yang dibutuhkan untuk mengolah dan mendaur ulang plastik itu akan menjadi semakin sedikit. Kemudian juga kualitas barang daur ulangnya semakin bagus pemisahannya, maka akan semakin baik. Jadi sebenarnya kalau kita bilang plastik itu sampah, kalau menurut saya enggak juga. Kenapa? Karena setelah habis pemakaian, itu bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang lain. Dan itu tuh kalau menurut saya malah lebih ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena kita lihat plastik itu terbuat dari apa sih? Nah, plastik itu kan sebenarnya terbuat dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu harus difraksionasi menjadi senyawa-senyawa kimia yang sederhana, seperti misalnya etana gitu ya. Nah, setelah difraksinasi menjadi senyawa yang sederhana, lebih sederhana, kemudian mereka akan melalui proses reaksi kimia untuk dijadikan senyawa lain, kemudian dipolimerisasi, dan semuanya itu kan membutuhkan fasilitas dan energi yang besar sekali gitu ya, untuk sampai kita dapat yang namanya biji plastik. Kemudian setelah kita dapat biji plastik ini, maka biji plastik ini akan dikirimkan ke fasilitas-fasilitas yang lebih kecil untuk diubah menjadi barang-barang sesuai peruntukannya. Nah, kalau misalnya kita
mendaur ulang plastik, maka kita bisa menghemat jumlah minyak bumi yang digunakan untuk mengubah itu menjadi plastik. Kemudian kita juga bisa menghemat yang namanya proses reaksi kimia yang membutuhkan tenaga yang besar untuk mengubah senyawa sederhana itu menjadi biji plastik. Nah, itu bisa kita lakukan. Kecuali misalnya kondisi plastiknya sudah tercampur-campur, maka terpaksa kita harus mengubah polimer dari plastik itu menjadi monomer kembali. Nah, itu mungkin butuh sedikit energi yang banyak. Tapi kalau misalnya plastiknya itu dalam kondisi bagus, kita hanya perlu mencacah, melumerkan ulang menjadi biji plastik, kemudian setelah itu bisa dibentuk lagi menjadi plastik yang baru. Jadi kita memotong rantai pembuatan barang yang sangat besar, gitu. Oke, apakah semua jenis plastik itu bisa didaur ulang atau hanya beberapa jenis plastik? Dan bagaimana sih cara membedakannya untuk orang awam itu? Misalnya bagaimana cara konsumen itu memilah sampah plastiknya gitu. Sampah plastik mana yang bisa didaur ulang, sampah plastik mana yang mungkin bisa end up di landfill aja gitu. Nah, apakah semua jenis plastik bisa didaur ulang? Jawabannya sebagian besar iya. Kecuali sampai saat ini styrofoam. Kemudian hal-hal lain, semua plastik itu sebenarnya bisa kita daur ulang. Tapi masalahnya semakin ribet konstruksi plastiknya, misalnya nih kita punya misalnya mainan gitu kan, mainan itu kadang terbuat dari berbagai jenis plastik gitu ya, ada yang keras, ada yang lembek gitu, ada yang fleksibel. Nah, kalau misalnya di dalam satu benda dia terdiri dari berbagai jenis plastik, maka itu akan lebih sulit didaur ulang karena harus dipisah-pisahin dulu. Saya tidak tahu apakah styrofoam termasuk plastik atau tidak, tapi yang jelas styrofoam sampai saat ini sulit didaur ulang. Jadi biasanya dibuang saja. Jadi sebaiknya menghindari pemakaian styrofoam. Tapi kalau plastik-plastik lain seperti PET itu untuk botol aqua misalnya, atau polipropilen. Polipropilen itu adalah plastik-plastik yang jenisnya lebih keras, misalnya seperti botol sampo. Kemudian kresek, plastik kresek itu HDPE, yang untuk makanan itu HDPE, itu semua bisa didaur ulang. Nah, bagaimana cara memilahnya? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, biasanya plastik itu ada kode-kodenya gitu. Dan kita bisa memisahkan plastik itu berdasarkan kodenya. Tapi kalau kan tidak semua plastik dicantumkan ya kodenya ya. Nah, kalau begitu bagaimana gitu? Saat ini kalau dari sistem yang ada, sistem pemilahan yang ada gitu, setahu saya dari pemerintah sih belum memilah sampai gimana. Tapi ada aja misalnya bank sampah mereka akan mengerti bagaimana cara memisah sampah plastik, dan kita juga bisa bertanya kepada mereka bagaimana caranya memisahkan gitu, karena pemilahan itu tergantung dari fasilitasnya. Meskipun misalnya kita memisahkan jenis plastik misalnya jadi 10 gitu, belum tentu nanti bank sampahnya mampu mengakomodir jenis-jenis plastik yang sudah kita pisahkan. Jadi ditanya dulu ke bank sampahnya, ini saya pisahkannya bagaimana gitu. Jangan-jangan mereka bilang, oh ya udah campurin aja gitu, nanti kita pisahin sendiri, biarkan yang sudah ahli memisahkan yang memisahkan. Jadi kalau saya pikir sih nggak usah terlalu ribet bagaimana ya, paling sampah plastik ya sampah plastik, gitu ya kan, plastik kresek itu ada ininya sendiri. Kemudian sampah botol itu banyak kan botol-botol minum kita itu terbuat dari PET. Nah, ciri PET itu kita bisa lihat gimana. Nah, PET itu biasanya ringan sekali dan tipis dan agak fleksibel. Jadi teksturnya mirip botol aqua. Nah, botol aqua itu botolnya sendiri terbuat dari PET. Tutupnya lebih keras kan ya, teksturnya itu beda kan dari botolnya kan. Nah, itu tutupnya itu adalah polipropilen. Jadi kita sebenarnya bisa lihat nih dari sifat karakteristik plastiknya, kira-kira ini plastik yang seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia ringkih dan pokoknya keras, rigid banget ya, nggak bisa kita apa-apain, kayak kontainer makanan yang rigid gitu ya, yang bisa kita pakai berulang-ulang, itu polipropilen. Nah, yang populer sebenarnya 3 itu aja gitu ya, yang sering kita temui dan sering kita buang, PET, HDPE, dan polipropilen.
Nah, kalau misalnya yang lain seperti PVC, rasanya agak jarang kita buang. Nah, PVC itu seperti apa? Itu seperti misalnya contohnya pipa pralon itu dari PVC. Nah, itu contohnya seperti itu. Biasanya PVC itu lebih ke arah untuk bahan bangunan. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita di dalam dunia persampahan itu nggak sebanyak itu ditemuinya. Nah, jadi pembagiannya itu biasa seperti itu aja. Nah, di samping itu kalau misalnya memilah juga ya, biasanya mereka akan lebih senang kalau kita sudah memisahkan plastiknya. Misalnya pisahkan tutup botol aqua dari botolnya. Nah, kalau misalnya sudah dipisahkan begitu, itu biasanya orang-orang bisa dijual terpisah. Jadi botol aqua saja itu harganya akan lebih murah daripada misalnya tutup botol aquanya dengan jumlah berat yang sama. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, ya udah pergi saja ke bank sampah, kemudian tanyakan gitu, apakah perlu dipisahkan atau ini. Jadi nanti pasti mereka akan kasih tahu mereka menerima apa saja. Itu tidak usah dikhawatirkan. Tapi sebenarnya kondisi penanganan sampah di Indonesia sendiri tuh gimana sih? Apakah sampah-sampah setelah kita menggunakan sampah itu, apa yang terjadi dengan sampah itu? Dan apakah sampah yang em, kita misalnya buang nggak ke bank sampah itu, apakah akan didaur ulang? Kalau kondisi pengolahan sampah di Indonesia bagaimana? Jawabannya adalah itu sangat bervariasi. Jadi tergantung kotanya, tergantung pemerintah daerahnya. Nah, jadi di dalam agenda pemerintah setiap tahun, apalagi di Dinas PUPR ya setahu saya, mereka itu tiap tahun pasti selalu mengagendakan pembangunan pengolahan sampah, fasilitas pengolahan sampah terpadu yang minimal 3R di tiap kota. Tapi ya progresnya karena kan tergantung budget gitu ya. Jadi pasti ada daerah-daerah yang diprioritaskan dan daerah-daerah yang tidak. Nah, biasanya yang sudah memiliki pengolahan sampah terpadu itu adalah misalnya tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan, dan kemudian kota-kota besar. Nah, jadi di kota-kota besar ini dan kota level kabupaten dan kecamatan, seharusnya mereka biasanya sudah mempunyai pengolahan sampah terpadu. Nah, kalau pemerintahnya, tapi pengolahan sampah terpadu sendiri untuk pengolahannya dan apakah benar atau tidak, itu tuh benar-benar balik lagi ke kebijakan pemerintah daerahnya. Itu apakah pemerintah daerahnya menerapkan kebijakan yang ketat dalam hal penjemputan sampah dari lingkungan masyarakatnya. Kalau misalnya pemerintahnya sudah ketat, maka itu berarti jadi ada harapan bahwa di pengolahan di TPS 3R itu maka itu akan berjalan fungsinya. Nah, ada juga yang sistemnya adalah ya udah dicampur saja dibuang tidak apa-apa, tapi nanti di pengolahan sampah terpadu itu ada yang bekerja untuk memilah. Jadi di sana ada yang bekerja untuk memilah sampah kita. Jadi itu tergantung kebijakan. Nah, kalau Provinsi DKI sendiri di lingkungan pemerintahnya sendiri untuk Provinsi DKI, mereka saat ini sudah menerapkan kebijakan untuk memilah sampah menjadi 5 macam. Jadi ada organik, ada anorganik, sampah plastik, botol kaca, dan sebagainya. Jadi itu mereka sudah mulai di lingkungan pemerintah. Harapan saya sih ini bisa menular ke warga-warga sekitar gitu. Tapi kalau saya lihat juga sebenarnya sampai ke itu benar-benar tergantung daerahnya gitu. Karena ada kelurahan-kelurahan yang buang sampah seperti biasa, bahkan sampah itu kadang dijemput 2-3 hari sekali. Tapi di sisi lain ada juga kelurahan yang oke banget, di mana mereka memilah sampah dari awal, minimal itu sampah organik dan anorganik, di mana sampah organiknya sama mereka langsung dikompos sendiri di lingkungannya. Jadi sisa sampah organik. Jadi kalau ditanya bagaimana pengolahan sampah di Indonesia, jawabannya itu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah masing-masing, bahkan sampai tingkat kelurahan, itu bisa beda-beda kondisinya.
Jadi kalau misalnya harapan ke depannya bagaimana, maka saya berharap sebenarnya ada usaha yang terkoordinasi dari pemerintah pusat supaya kebijakannya rata sampai ke bawah. Kalau menurut Catherine sendiri, jadinya solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah sampah plastik ini apa ya? Apakah dengan membatasi konsumsi, seperti sekarang kan pemerintah mulai melarang penggunaan plastik bag gitu ya, atau lebih fokus di daur ulang atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, sebaiknya ketika dalam membuat kebijakan, maka akan harus dilihat dulu plus minusnya bagaimana. Apakah kebijakan pelarangan plastik bag itu sudah benar? Jawabannya saya tidak bisa bilang benar atau salah, tapi apakah bisa mengerem penggunaan plastik? Saya rasa sih bisa, tapi di sisi lain juga saya rasa pemerintah itu harus memperhatikan, oke, kalau misalnya plastik bag itu dilarang, bagaimana warga akan bereaksi? Nah, reaksinya apa gitu? Kalau oke sudah tidak bisa, terus apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang yang saya lihat itu adalah ketika mereka melarang plastik bag, yaitu penggunaan HDPE, plastik bag itu kan banyak kan dari HDPE ya. Jadi mereka malah berganti ke apa namanya wadah wadah yang terbuat dari bahan lain, misalnya kantong katanya di kantong yang bisa dipakai berulang, yaitu terbuat dari bahan non-woven. Dan setiap kali misalnya kita delivery, maka akan diberikan kantong non-woven itu. Padahal kalau dipikir-pikir, kantong non-woven itu sebenarnya juga terbuat dari plastik, jadi dari plastik polipropilen. Dan kalau kita pertimbangkan cost-nya, cost untuk pembuatannya itu lebih tinggi dari HDPE. Nah, jadi untuk mengimbangi cost pembuatannya supaya katakanlah balik modal, maka kita memerlukan untuk memakai tas non-woven itu mungkin 10 sampai 20 kali baru bisa balik modal untuk satu plastik HDPE gitu. Sedangkan kalau misalnya yang sering delivery gitu, tiap kali delivery dikasih plastik non-woven, terus itu kantong non-wovennya itu mau diapakan gitu. Kalau misalnya kita sudah tidak memakai, maka itu artinya itu sudah tidak memiliki value bagi kita. Dan kalau udah tidak ada value, maka buat kita sendiri itu adalah sampah. Nah, kalau katakanlah sekarang itu di satu rumah tangga seperti itu. Sebelumnya kalau plastik yang HDPE kan bisa dipakai ulang misalnya sebagai kantong kresek. Masa kita mau pakai kantong non-woven sebagai tempat buang sampah? Kan enggak kan, jadi disimpan. Nah, katakanlah kalau misalnya rumah tangga, semua rumah tangga mempunyai kantong non-woven yang banyak. Itu mau diapakan? Dan itu semua adalah plastik gitu. Nah, jadi ketika membuat kebijakan itu harus hati-hati sekali dan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi psikologis dan kondisi sosial dari masyarakat dan memperhatikan juga sebenarnya itu masalahnya apa sih? Apakah kebijakan pembatasan penggunaan sampah plastik itu akan nanti berakibat yang lebih baik atau enggak gitu. Nah, mungkin masalahnya kita harus mengubah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya untuk belanja misalnya di supermarket misalnya, apakah pelarangan penggunaan kantong plastik itu sudah benar? Kalau menurut saya sih sebenarnya itu masih bisa dibenarkan gitu ya. Karena kenapa? Cost untuk orang-orang yang membawa kantong ke tempat belanja itu tuh tidak besar gitu. Dan mereka bisa kantong plastik yang biasa untuk diberikan ketika kita belanja itu cuma sekali pakai. Tapi kalau misalnya di sisi lain, kalau misalnya untuk misalnya delivery makanan, misalnya tiap kali delivery kita diberikan kantong non-woven untuk menggantikan kantong plastik, maka itu sudah tidak benar. Jadi dalam setiap kebijakan itu kita harus dilihat itu impact-nya apa. Dan kalau misalnya impact-nya lebih jelek, apakah ada alternatif lain? Kalau tidak ada alternatif lain yang lebih bagus, maka status quo itu akan lebih baik sampai ditemukan alternatif yang lebih baik. Misalnya
untuk delivery, apakah misalnya yang mengantar misalnya abang tukang Gojeknya atau abang tukang Grabnya diberikan suatu kantong yang bisa dipakai berulang berkali-kali untuk menaruh makanan itu, kemudian nanti makanan itu kemudian pasingkan ke konsumen tanpa perlu menggunakan plastik atau kantong non-woven. Misalnya seperti itu, daripada memberikan kantong non-woven setiap kali konsumennya belanja gitu. Nah, jadi memang kita harus ketika dalam membuat kebijakan itu harus mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya dan dampaknya apa. Sampai alternatif itu ditemukan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus balik lagi ke pribadi masing-masing, kita kita melihat ke diri sendiri apakah ini diperlukan atau tidak penggunaan plastik ini. Kalau tidak diperlukan ya sebaiknya jangan digunakan gitu. Jadi ada banyak sekali faktor yang dipertimbangkan. Misalnya apakah itu akan menambah cost atau tidak buat kita, atau misalnya nih contohnya yang paling gampang. Misalnya katakanlah kita pergi ke Indomaret ya, terus beli misalnya minuman gitu. Minumannya cuma 1 botol. Nah, kalau yang sekarang masalahnya yang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, mereka tidak mempertimbangkan kegiatan-kegiatan kecil yang mereka lakukan dampaknya apa gitu. Jadi otomatis gitu ya. Kalau dulu sebelum pelarangan penggunaan kantong belanja sekali pakai itu, maka bahkan kadang kita beli barang kecil aja itu disodorin plastik. Bahkan ketika ada yang sadar kemudian menolak, tetap aja dikasih, nggak apa-apa gitu, ambil aja. Padahal mungkin barangnya kecil dan bisa kita masukkan ke tas gitu. Jadi kalau dilihat apakah pelarangan penggunaan plastik itu benar atau tidak, jawaban saya mungkin untuk sekarang untuk memberikan shock terapi kepada masyarakat bahwa ini plastik itu ada dampak yang besar loh gitu. Kita jangan pakai seenaknya saja gitu sehingga dikit-dikit dikasih plastik maka itu sudah benar gitu. Tapi apakah itu kebijakan yang paling benar? Jawaban saya adalah menurut saya itu kebijakan yang hanya sementara saja selama kita tidak menyadarkan masyarakat bahwa praktek-praktek yang tidak mendukung itu harus diubah, bahwa kita harus lebih sadar lingkungan dan mencari alternatif-alternatif yang lebih baik dan senantiasa mencari, maka itu tidak akan berkelanjutan karena nanti dampak yang lebih jelek yang akan kita alami. Kalau dari fasilitas pengolahan plastiknya sendiri itu di Indonesia apakah sudah memadai atau perlu dilakukan perbaikan? Menurut saya, mungkin untuk mengatasi besarnya kos pengolahan plastik daur ulang, maka sebaiknya di tiap daerah perlu ada fasilitas pengolahan plastik. Jadi, kenapa? Supaya plastik yang sudah dipisahkan, biasanya kan ada pengepulnya. Kemudian pengepul itu akan membawa ke pusat pengolahan plastik. Nah, bayangkan kalau misalnya pusat pengolahan plastik itu cuma dipusatkan di kota besar. Maka atau misalnya dari satu Jawa yang ada cuma misalnya di Jakarta. Maka untuk pengolahan plastik itu mereka harus membawa plastik itu misalnya dari daerah kecil sekali ke Jakarta. Nah, kalau seperti itu maka kos pengolahan plastik itu akan menjadi sangat besar sehingga tidak akan balik modal. Jadi, kalau menurut saya fasilitas pengolahan plastik yang ada sekarang dilihat dari segi teknologi itu harusnya di jumlah maka harus diratakan sehingga di tiap daerah itu ada apakah level kabupaten atau misalnya level kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya kecil, maka saya rasa level kabupaten cukup. Tapi kalau misalnya penduduknya banyak sekali, maka mungkin level kecamatan cukup. Nah, itu harus
dievaluasi berdasarkan jumlah penduduknya dan jumlah sampah plastik yang ada. Jadi dalam kasus ini kalau menurut saya perlu ada kegiatan di mana mengumpulkan data berapa banyak sampah yang kita hasilkan dari tiap daerah. Dari bincang-bincang kita bersama Dr. Catherine tadi, terlihat bahwa plastik ternyata memiliki satu karakteristik kunci yang mungkin bisa lebih dieksploitasi. Kita dapat melihat bahwa ternyata plastik itu bisa didaur ulang. Dengan daur ulang, kita bisa memperpanjang waktu hidup plastik sehingga plastik tersebut dapat diputar lagi dan masuk ke siklus ekonomi lagi. Karena itu, pembangunan infrastruktur pengumpulan, penyimpanan, hingga reprocessing akan menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam memerangi masalah sampah ini. Namun, walaupun dengan infrastruktur yang memadai, kemungkinan besar kebocoran sampah-sampah plastik ke laut akan tetap terjadi dan tidak mungkin untuk benar-benar dihilangkan. Prediksi ini dituangkan pada laporan Ocean Conservancy 2015 yang berjudul Stemming the Tide. Walaupun laju penambahan sampah plastik di laut akan berkurang, akumulasi sampah akan tetap terjadi. Peningkatan infrastruktur ini memang akan memberikan solusi jangka pendek untuk memerangi masalah sampah ini. Tapi berbagai tindakan komplemen lainnya juga perlu dilakukan untuk benar-benar menyelesaikan sampah plastik ini.